warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Putri Azara dengan NIM C1B024088. Di sini saya akan mengerjakan tugas PJBL dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu mengenai kualitas, produktivitas, dan sistem informasi dalam organisasi. Sebelum masuk ke tugas PJBL, saya akan menjelaskan sedikit materi apa sih kualitas, produktivitas, dan sistem informasi itu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kualitas. Nah, kualitas itu apa sih? Kualitas merupakan kemampuan suatu produk, jasa, dan sistem dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam dunia manajemen, kualitas menjadi faktor yang sangat penting karena menentukan tingkat kepuasan pelanggan dan keberhasilan suatu organisasi. Menurut David Garwin, kualitas dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kinerja produk, fitur yang dimiliki, keandalan, sesuai dengan standar, daya tahan, kemudahan perbaikan, estetika, serta persepsi pelanggan terhadap produk tersebut. Semakin baik aspek-aspek tersebut, maka semakin tinggi kualitas produk yang dihasilkan. Selain kualitas produk, terdapat juga kualitas yang dijelaskan oleh para suraman melalui konsep SERVQUAL. Dalam konsep ini, kualitas layanan diukur oleh 5 dimensi, bisa dilihat di sini. Seiring perkembangan teknologi, kualitas bukan hanya diterapkan pada produk atau jasa saja, tetapi juga pada sistem informasi. Kualitas sistem informasi dapat diukur melalui kualitas sistem, kualitas informasi yang dihasilkan, kualitas layanan pengguna, keamanan data, serta kemudahan penggunaan sistem. Sistem yang berkualitas akan membantu pengguna bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan antara kualitas dan produktivitas. Menurut Deming, terdapat konsep yang sangat terkenal, yaitu quality improves productivity, yang berarti kualitas dapat meningkatkan produktivitas. Ketika kualitas meningkat, jumlah kesalahan atau defect akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya kesalahan itu, maka kebutuhan untuk melakukan perbaikan atau rework juga akan menurun. Selain itu, kualitas yang baik dapat mengurangi pemborosan, seperti waktu tunggu yang terlalu lama, kesalahan proses, maupun penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Akibatnya, efisiensi kerja akan meningkat dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kualitas yang baik juga berdampak pada kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas terhadap kinerja atau layanan yang diberikan, maka kepercayaan maupun permintaan terhadap organisasi akan terus meningkat. Oleh karena itu, kualitas bukan hanya berpengaruh pada proses internal sebuah organisasi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan organisasi itu sendiri. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas, organisasi memerlukan sistem informasi yang mampu mengelola data secara efektif. Nah, sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Salah satu contoh sistem informasi adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi dalam organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, persediaan, dan produksi. Contohnya pada instansi pemerintah, sistem pengajian ASN dapat terhubung langsung dengan data absensi dan kinerja pegawai. Contoh lainnya ada Manajemen Information System atau MES, yaitu sistem yang dapat menghasilkan laporan mengenai kinerja organisasi. Melalui sistem ini, pimpinan dapat melihat pada laporan pelayanan, realisasi anggaran, maupun kinerja pegawai secara lebih mudah. Dalam pengendalian mutu, organisasi juga menggunakan pendekatan berbasis data seperti Statistical Process Control, Control Card, dan Pareto Analysis. Pendekatan ini membantu organisasi menemukan sumber masalah dan menentukan solusi yang tepat berdasarkan fakta yang ada. Terakhir, pengambilan keputusan manajerial harus dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, analisis data, evaluasi alternatif, dan implementasi solusi. Dengan dukungan sistem informasi, keputusan dapat diambil lebih cepat, risiko dapat dikurangi, dan hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.
Sebagai kesimpulan, kualitas, produktivitas, dan sistem informasi merupakan 3 komponen yang saling berhubungan. Kualitas yang baik akan meningkatkan produktivitas, sedangkan sistem informasi menjadi alat penting untuk mendukung pengelolaan kualitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, organisasi perlu terus meningkatkan kualitas dan memanfaatkan teknologi informasi agar mampu memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan memuaskan bagi masyarakat. Di penerapan materi ini, terdapat PJBL dengan kasus ASN yang menghadapi masalah pelayanan publik yang lambat. Banyak masyarakat mengeluhkan waktu tunggu yang cukup lama saat mengurus administrasi. Untuk mengetahui penyebab masalah tersebut, dilakukan analisis terhadap data pada sistem pelayanan. PJBL ini mengambil kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil di Kota Jambi yang mengalami permasalahan pelayanan administrasi yang cukup lambat. Banyak masyarakat harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan sehingga menimbulkan keluhan. Untuk mengetahui penyebab masalah tersebut, dilakukan analisis terhadap data pada sistem pelayanan. Dari hasil analisis ditemukan adanya bottleneck atau hambatan pada proses pelayanan, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual dan proses verifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan temuan tersebut, solusi yang diberikan adalah digitalisasi layanan melalui sistem pendaftaran online, antrian elektronik, dan dashboard monitoring kinerja. Dengan adanya sistem informasi yang lebih terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, kualitas pelayanan meningkat, dan produktivitas ASN menjadi lebih baik.